Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu hari ini dan saya percaya kita ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2022. Dan saya percaya kita akan terus melihat bagaimana penyertaan Tuhan dari waktu ke waktu yang terus memberikan kekuatan, memberikan semangat, bahkan memberkati dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa memasuki minggu yang kedua di bulan Januari di tahun 2022 ini kami boleh melihat bagaimana Tuhan terus berkarya, menolong, memimpin dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya biarlah hari ini Tuhan, ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami tahu hidup kami diubahkan, hidup kami mengalami transformasi, hidup kami mengalami kemenangan di dalam Kristus Yesus. Kami buka hati kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang Bapak Ibu lihat, tema kita hari ini yaitu From Survival to Revival. Dari keterpurukan, Tuhan ubahkan menjadi sebuah kebangkitan. Dari kelelahan, dari kecapean, Tuhan ubahkan menjadikan kemenangan dalam kehidupan kita. Sudah dikasihi Tuhan, kalau kita melihat atau flashback beberapa waktu yang lalu ketika kita masih ada di tahun 2021, kita melihat bagaimana ada begitu banyak orang mulai terhuyung-huyung. Ada begitu banyak orang mulai sempoyongan di dalam kehidupan mereka. Sepertinya mereka berat dan susah dalam kehidupannya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mungkin menyerah di tengah perjalanan. Tetapi kebenarannya hari ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa 2022 janji Tuhan itu terus digenapi dalam kehidupan kita. 2022 menjadi tahun mujizat, menjadi tahun pemulihan, menjadi tahun kemenangan di dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu bahwa the best is yet to come. Yang terbaik itu masih ada di depan kita. Mungkin beberapa di antara saudara hari ini mungkin mengalami seakan-akan mengalami kehidupan yang gagal. Mungkin kehidupan saudara mengalami drop dalam diri saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, apapun bentuk situasi, keadaan yang kita alami hari-hari ini, saya mau katakan kepada saudara bahwa janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Dan tidak ada satupun yang dapat menutup pintu-pintu surga ketika Dia mencurahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, From Survival to Revival. Bicara tentang iman, harap, dan kasih. Firman Tuhan terambil di dalam Hagai 2 ayat 7 sampai dengan 10. Hagai 2 ayat 7 sampai dengan 10 saya baca bagi Bapak Ibu semuanya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ada 4 janji Tuhan atas kita ketika kita mengalami from survival to revival. Yang pertama yaitu apa? Dikatakan bahwa barang-barang indah itu datang mengalir. Ya, barang-barang indah itu datang mengalir. Jadi kepunyaan segala bangsa itu diberikan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa tahun 2022 seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa pintu-pintu sorga, pintu-pintu berkat itu dibukakan bagi Bapak Ibu semuanya. Kalau selama ini saudara sedang berdoa, saudara sedang menantikan sesuatu, saudara sedang bergumul dengan sesuatu, percayalah bahwa tahun ini barang-barang yang indah, kepunyaan segala bangsa itu akan datang mengalir dan memenuhi rumah ini dengan kemegahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan atas kita yaitu adalah apa? Memenuhi dengan kemegahannya. Yang berikutnya yaitu kemegahannya melebihi kemegahan semula. Dan yang terakhir yaitu janji Tuhan atas kita memberi damai sejahtera dalam kehidupan ini. Yakobus 1 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, adakah hal yang tidak berubah di dunia ini? Saya katakan kepada saudara bahwa apapun yang ada di dunia ini pasti ada perubahan,
Apapun itu saudaraku. Mungkin hari ini engkau memegang merek handphone yang paling canggih. Tapi ketahuilah 2 bulan atau 3 bulan ke depan akan ada merek-merek handphone yang lebih canggih lagi. Jadi selalu ada perubahan di dalam setiap keadaan sekitar lingkungan kita. Atau mungkin dalam setiap kehidupan kita. Selalu ada perubahan. Itu sebabnya pertanyaannya saya ulangi lagi adalah, adakah hal yang tidak berubah di dunia ini? Tentu jawabannya pasti apa? Selalu ada perubahan. Tubuh kita saudaraku, secara fisik pasti ada perubahan. Ingat gak saudara 15 tahun yang lalu ketika saudara memutuskan untuk menikah? Saya percaya bahwa setiap bapak ibu waktu 15 tahun yang lalu memutuskan untuk menikah, saya percaya bahwa mungkin bapak-bapak khususnya ini ya, badannya mungkin kurus, langsing begitu kan. Tapi setelah 15 tahun kemudian, wow, lebih makmur, lebih sehat, lebih gemuk dan luar biasa. Ada perubahan, kemudian fashion. Saya masih ingat tahun-tahun ketika ya 80-an pada waktu itu, bagaimana orang memakai celana cutbray. Ya fashion berubah dari cutbray menjadi bray cut, lalu kemudian menjadi apa? Cutbray lagi. Jadi ada perubahan-perubahan di dalam fashion, di dalam penampilan dan sebagainya. Lalu kemudian makanan, ya makanan pasti berubah. Sekarang ini ada begitu banyak makanan-makanan yang lagi marak di mall-mall ya, outlet-outlet kecil seperti itu. Jadi makanan pun juga berubah. Zaman kita dulu mungkin nasi pecel pun juga paling jos ya, paling enak pada waktu itu. Tapi sekarang orang berubah semuanya. Dan makanan pun juga mengikuti perkembangan zaman. Lalu kemudian ini yang paling penting, teknologi. Nah kalau teknologi ini tidak ada tandingannya Bapak Ibu. Teknologi selalu ada perubahan seperti yang saya katakan tadi. Kalau hari ini saudara pegang handphone yang paling canggih, 2 atau 3 bulan kemudian ada yang lebih canggih lagi daripada handphone yang saudara pegang hari ini. Jadi teknologi itu selalu berkembang, ya percepatannya begitu luar biasa. Dan yang berikutnya yang berubah itu adalah apa? Style, gaya. Ya, saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih punya rambut, dan akhirnya ya seperti yang Bapak Ibu sudah lihat sekarang ini, tidak ada rambut. Tetapi itulah kemuliaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada yang akan bertahan selamanya. Dunia ini segalanya akan terus berubah. Dan kita dituntut untuk terus berubah dan menerima perubahan itu. Apapun itu. Sekalipun saudara tidak suka dengan perubahan, tetapi dunia itu menuntut kita untuk selalu ada perubahan. Dan mau tidak mau, memang kita harus ikutin perubahan-perubahan itu. Kenapa? Karena firman Tuhan juga terus bergerak dalam kehidupan kita. From survival to revival. Dalam keadaan terpuruk pun Tuhan bisa membawa hidup kita kepada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Dalam keadaan sesak, dalam keadaan sengsara pun Tuhan bisa bangkitkan kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan orang percaya di dalam Alkitab itu tinggal pada satu tempat. Atau kalau boleh saya katakan kepada saudara bahwa Tuhan pun tidak pernah membiarkan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia untuk kita tidak melakukan apa-apa, untuk kita tidak mengalami apa-apa di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita mengalami perubahan, kita mengalami jamahannya, kita mengalami kuasanya. Sehingga dari keterpurukan, Tuhan ubahkan menjadi sebuah kebangunan rohani yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, orang-orang di dalam Alkitab yang mengalami from survival to revival, Yusuf, bagaimana dia mengalami proses yang begitu panjang, akhirnya dia menjadi perdana menteri dalam kehidupannya. Lalu kemudian ada Musa, Elia, bahkan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengalami keterpurukan ketika ada di padang gurun, dicobai oleh iblis. Tetapi kita bersyukur, from survival to revival, dari keterpurukan di padang gurun, Tuhan ubahkan menjadikan kemenangan yang begitu luar biasa. Saudaraku, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka banyak mengalami from survival to revival. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, apapun keadaan kita hari-hari ini, situasi yang tersulit yang datang dalam kehidupan kita, saya mau katakan kepada saudara bahwa masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Masih ada Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Masih ada Yesus yang memberkati dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan, tidak perlu kita khawatir. Tidak perlu kita menjadi takut dengan keadaan ini. Meskipun kadangkala kita sendiri pun juga mengalami goncangan-goncangan itu dalam diri kita. Tetapi kebenarannya adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Pikirkanlah tentang hal ini. Apa yang akan kita lakukan jika situasi menuntut kita untuk berubah? Dan Tuhan berkata, the best is yet
to come. Yang terbaik masih ada di depan kita. Coba saudara renungkan, saudara pikirkan. Karena ketika engkau mengalami from survival to revival, itu berarti ada the best is yet to come. Itu berarti ada yang terbaik yang Tuhan masih mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam perubahanlah sesungguhnya Tuhan mau menuntun setiap langkah kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, dalam perubahan sesungguhnya Tuhan mau menuntun setiap langkah kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau saudara hari ini mengalami survival, tetap tenang di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam hadiratnya. Karena saya percaya bahwa orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun kau saat ini mengalami begitu buruknya keadaan yang kau hadapi, tetapi revival itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun semua saudara berada, biarlah tahun ini pun menjadi tahun kemenangan buat kita. Tahun ini menjadi tahun di mana pintu-pintu berkat itu diberikan dalam kehidupan kita, dibukakan untuk kehidupan kita. Percayalah akan hal itu. Yang firman Tuhan katakan tentang dari keterpurukan menjadi sebuah kebangunan rohani, menjadi sebuah kemenangan. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini engkau mengalami keadaan yang buruk dalam hidupmu, hal yang pertama yang perlu kita sadari yaitu adalah apa? Responi keadaan kita dengan positif. Saudara jangan pernah berpikir bahwa ketika saudara dalam keadaan terpuruk, Tuhan meninggalkan saudara. Tidak, saudaraku. Ya, saya katakan kepada saudara dalam keadaan situasi tersulit pun dalam kehidupan saudara, saya katakan kepada saudara bahwa Tuhan juga ada di sana. Dia tidak meninggalkan kita. Daud pernah berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Saudara, ini penting dalam setiap kehidupan kita untuk kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Kalau mungkin hari ini saudara mengalami keterpurukan, ingat baik-baik, responi dengan positif. Memang tidak mudah, saudaraku. Saya katakan kepada saudara memang tidak mudah. Tetapi Tuhan mau kita terus meresponi dengan positif. Respon positif kita itu akan melihat dunia yang berbeda. Sekali lagi, respon positif kita akan melihat dunia yang berbeda. Saudaraku, kalau hari-hari ini saudara mengalami kegelisahan, hari-hari ini saudara mengalami kekhawatiran, sekali lagi responi dengan positif. Sehingga itu tidak mengganggu pikiran kita, tidak mengganggu iman kita kepada Tuhan. Keluaran 2 ayat 1-10, kita tidak baca semuanya, itu berbicara tentang Yokebed. Ya, bagaimana Yokebed itu akhirnya menyelamatkan bayi Musa. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Saudara perhatikan baik-baik. Situasi keadaan pada saat itu sulit ketika Yokebed bersama dengan bayi Musa. Tetapi saudara, Yokebed bersikap positif. Dia berani melihat kehidupan di tengah kematian. Kalau saudara membaca satu perikop kisah ini, saudara perhatikan, Fir'aun sedang mencari anak sulung daripada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk dibasmi, untuk dibunuh. Tetapi tahukah saudara yang dikasihi Tuhan, Yokebed dengan situasi yang paling sulit itu, dia tetap berpikir positif. Dia berani melihat kehidupan di tengah kematian. Sebab apa? Sebab dia percaya bahwa apa yang ditentukan oleh Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membela di dalam setiap kehidupannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengan cara yang ajaib, dan akhirnya Yokebed dapat menyelamatkan bayi Musa. Sehingga Musa pun diasuh kembali oleh Yokebed. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan Yokebed ketika Yokebed berpikir positif bahwa masih ada jalan bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku, berpikir positif dengan situasi yang sulit hari-hari ini. Yang kedua, saudara, yaitu adalah terimalah masa lalu dan ciptakan masa depan. Dalam hidup ada hal-hal yang bisa kita ubah, tetapi ada juga yang tidak bisa diubah. Itu sebabnya kalau ada hal-hal yang dapat saudara ubah itu, ciptakan masa depan. Ketika kita melihat bahwa ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan karunia-karunia dalam kehidupan kita. Kita tidak salah kalau kita dilahirkan dari keluarga miskin mungkin, karena memang itu bukan maunya kita untuk kita lahir dari keluarga miskin.
Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup saya percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, perkara-perkara ajaib Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita melihat bagaimana bukti nyata bahwa kasih Tuhan itu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang bisa kita ubah dan kita ciptakan masa depan. Tetapi kalau memang ada hal yang tidak bisa ubah, tidak perlu kita ubah. Arti kita mulai mengerti bagaimana karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mazmur 51 ayat yang ke-13 dikatakan, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus padaku." Ini adalah sebuah doa yang diungkapkan oleh Raja Daud. Dengan begitu amat sangat dia berharap dan memohon kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa hidupnya itu tergantung oleh Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin kuat menghadapi situasi hari-hari ini. Tetapi percayalah, oleh karena Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, maka kita terus tetap bergerak bersama dengan Tuhan. Itu yang kedua, saudara dikasihi Tuhan. Yang ketiga yaitu apa? Peluang menuju kemenangan itu selalu ada. Saya katakan bahwa tidak selamanya orang benar itu ditinggalkan. Artinya ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahwa anugerah Tuhan itu selalu nyata. Anugerah Tuhan itu selalu dibuktikan, dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa untuk saudara semuanya ketika saudara menyaksikan program ini, biarlah engkau menjadi orang yang benar, yang selalu mengandalkan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga kita melihat bahwa hidup kita dapat dibawa Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Saudaraku, Kejadian 45 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara kehidupanmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ini adalah ungkapan seorang yang bernama Yusuf, saudaraku. Ketika dia diangkat oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri, saudara. Lalu seperti itu, ketika kita putus harapan, selalu ada keajaiban dalam hidup ini. Dan Tuhan seakan berkata, taruh harapanmu sepenuhnya, karena yang terbaik itu masih ada di depan kita. Taruh harapan kita sepenuhnya, karena kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saudara dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi kondisi dalam kehidupanmu, saya katakan kepada saudara bahwa hidupmu belum titik. Sebab Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Dan saya selalu menyampaikan begini saudaraku, kalau Tuhan masih beri koma, kenapa kita harus beri titik dalam hidup kita? Karena Tuhan masih ingin melanjutkan karyanya dalam setiap kehidupan kita. Dari keterpurukan, Tuhan ubahkan menjadi kemenangan. From survival to revival. Saya berdoa biarlah tahun 2022 ini kita benar-benar menjadi orang-orang yang mengalami revival di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita hidup di dalam berkemenangan. Jadi sudah dikasihi Tuhan, 3 hal sudah saya sampaikan. Untuk orang-orang yang mengalami survival to revival. Yang pertama sekali lagi, responi dengan positif keadaan, situasi di tengah-tengah kita. Engkau tidak perlu mengeluh lagi, engkau tidak perlu bersungut-sungut lagi, tapi ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Responi segala sesuatu dengan positif. Yang kedua yaitu apa? Terima masa lalu. Kalau masa lalu saudara mengalami buruk, terima itu. Tetapi dengar baik, ciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Oke lah, kita mungkin mengalami hal-hal yang buruk di waktu-waktu lampau. Tetapi di waktu-waktu yang akan datang, engkau menciptakan sebuah masa depan yang begitu luar biasa. Dan yang terakhir, saudara dikasihi Tuhan, masih ada kesempatan untuk menuju kepada kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari ini, saudara dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, biarlah hari ini engkau tetap terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga engkau diubahkan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemenangan. Mari kita bersatu dalam doa sekali lagi. Kami percaya Tuhan, kemenangan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Itu sebabnya Tuhan, apapun keadaan, apapun situasi yang kami hadapi Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, from survival to revival. Dari sebuah keterpurukan, Tuhan ubahkan menjadi sebuah kemenangan yang gilang gemilang dalam kehidupan kami. Tuhan, kau berkati setiap keluarga kami,
Engkau berkati setiap apa yang kami kerjakan. Dan kami percaya Tuhan terus menyertai, memberkati setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara, jika saudara diberkati melalui channel YouTube saya, saudara bisa subscribe, like, comment, and share. Dan saudara bisa membagikan kepada teman-teman yang lainnya, supaya mereka juga mendapatkan kekuatan, impartasi, kuasa dari Yesus Kristus. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, baru-baru ini istri saya melaunch buku Hidupku Belum Titik. Dan saya percaya melalui buku ini saudara pasti diberkati. Itu sebabnya segera miliki buku Hidupku Belum Titik. Karena di dalamnya ada begitu banyak quote-quote, ada begitu banyak kata-kata impartasi, ada begitu banyak kata-kata yang menguatkan kita. Saya berdoa biarlah melalui buku ini saudara juga diberkati, saudara juga bisa membagikannya kepada yang lainnya. Dapatkan buku ini melalui nomor WA yang tertera di bawah ini. Haleluya. Hidupku Belum Titik, biarlah ini menjadi tema besar kita sepanjang tahun 2022 di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita maupun di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati.